3 tahun, bukan 3 hari, bukan 3 bulan, tapi 3 tahun penuh. Seorang pemimpin besar Nusantara menghilang dari dunia. Namanya perlahan hilang dari pelabuhan. Tak terdengar lagi di medan perang. Tak terlihat lagi di istana. Sebagian orang mengira ia sudah mati. Sebagian percaya ia ditangkap musuh. Dan sebagian lagi mulai melupakan keberadaannya. Namun mereka tidak tahu. Di sebuah pulau jauh yang dikelilingi laut gelap dan benteng batu raksasa, ia masih hidup. Bernafas dalam diam, menunggu waktu yang tepat. Pulau itu bernama Buton, tempat yang kelak menjadi saksi salah satu pelarian paling misterius dalam sejarah Nusantara. Malam demi malam, ia hidup seperti bayangan. Tak lagi memakai pakaian kebesaran, tak lagi duduk di singgasana. Kadang ia menyamar sebagai pelaut. Kadang hanya terlihat seperti pengembara biasa di pasar-pasar kecil. Tapi di balik kesederhanaannya, ia sedang menyusun sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada perang terbuka. Strategi, rencana, balas dendam, dan setiap langkah yang ia ambil selama pelarian itu, diam-diam mengubah arah sejarah. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini jauh lebih menyeramkan. Karena selama 3 tahun itu, musuhnya terus memburu. Mata-mata tersebar di pelabuhan. Pengkhianat muncul dari orang terdekat. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat kepalanya dipenggal di depan umum. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa Buton dipilih sebagai tempat persembunyian? Apa yang sebenarnya ia lakukan selama 3 tahun di sana? Dan benarkah pelarian itu bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari perang yang jauh lebih besar? Inilah kisah tentang pelarian paling sunyi, yang justru melahirkan badai terbesar. Sebelum ia dikenal sebagai buronan paling dicari, sebelum namanya dibisikkan dengan rasa takut di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, ia hanyalah seorang anak bangsawan, lahir dari garis keturunan yang dibesarkan dalam tradisi perang, laut, dan kehormatan. Darahnya bukan darah biasa, di tubuhnya mengalir warisan para pemimpin yang sejak lama menjaga jalur perdagangan timur Nusantara. Keluarganya dikenal keras, tegas, dan tidak pernah tunduk pada ancaman luar. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan istana yang penuh disiplin. Saat anak-anak lain bermain di halaman, ia sudah diajarkan membaca arah angin laut. Saat remaja lain belajar menari di pesta kerajaan, ia justru belajar memegang keris dan menyusun strategi perang. Ayahnya pernah berkata, kerajaan tidak runtuh karena musuh datang dari luar, tapi karena pemimpinnya lemah di dalam. Kalimat itu tertanam kuat di kepalanya. Ia tumbuh bukan hanya sebagai pewaris tahta, tapi sebagai simbol harapan bagi rakyatnya. Namun menjadi keturunan bangsawan besar bukan berarti hidupnya mudah. Semakin tinggi garis keturunannya, semakin banyak mata yang ingin menjatuhkannya. Di dalam istana sendiri, intrik mulai tumbuh. Ada bangsawan yang iri, ada pejabat yang diam-diam bekerja untuk musuh, dan ada keluarga kerajaan lain yang menganggap dirinya ancaman masa depan. Ia belajar satu hal sejak muda. Di dunia kekuasaan, senyum bisa lebih berbahaya daripada pedang. Meski begitu, karismanya perlahan membuat namanya terkenal. Ia dikenal berani turun langsung ke medan perang, tidak takut badai laut, dan mampu berbicara dengan tenang, bahkan di depan musuh. Rakyat mulai percaya, suatu hari nanti, dialah yang akan membawa kerajaannya menuju kejayaan baru. Namun takdir ternyata membawa jalan berbeda. Karena tepat ketika pengaruhnya mulai membesar, musuh-musuhnya juga mulai bergerak dari bayang-bayang. Dan tanpa ia sadari, garis keturunan agung yang seharusnya menjadi kehormatan, justru berubah menjadi alasan utama mengapa ia diburu. Abad itu, Nusantara sedang berada di ambang perubahan besar. Laut yang dulu menjadi jalur perdagangan damai, perlahan berubah menjadi medan perebutan kekuasaan. Di barat,
Kapal-kapal asing mulai berdatangan membawa bendera dagang. Namun di balik layar putih dan janji perdagangan itu, tersimpan ambisi yang jauh lebih gelap. VOC datang bukan hanya untuk membeli rempah. Mereka datang untuk menguasai pelabuhan, mengendalikan kerajaan, dan memecah persatuan para penguasa Nusantara. Satu persatu kerajaan mulai jatuh, bukan selalu karena kalah perang, tetapi karena dikhianati dari dalam. Fitnah menyebar lebih cepat daripada anak panah. Persekutuan berubah dalam semalam, dan harga kesetiaan mulai dibayar dengan emas. Di wilayah timur Nusantara, keadaan bahkan lebih rumit. Kerajaan-kerajaan maritim saling menjaga pengaruh di jalur laut strategis. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan akan mengendalikan kekuasaan. Karena itulah, Buton menjadi sangat penting. Pulau itu bukan sekadar wilayah kecil di tengah lautan. Buton adalah gerbang. Gerbang menuju Sulawesi, gerbang menuju Maluku, dan gerbang menuju jalur rempah paling berharga di dunia saat itu. Benteng-bentengnya berdiri menghadap laut seperti penjaga raksasa. Kapal-kapal dari berbagai wilayah singgah di sana. Pedagang Jawa, pelaut Bugis, utusan Maluku, bahkan mata-mata asing. Semua pernah melewati Buton. Namun semakin strategis sebuah wilayah, semakin besar pula ancaman yang datang. Kesultanan Buton harus bermain hati-hati. Salah memilih sekutu bisa menghancurkan kerajaan. Salah melindungi seseorang bisa mengundang perang besar. Dan di tengah situasi genting itulah, seorang pelarian penting tiba diam-diam di tanah Buton. Kedatangannya bukan hanya membawa luka perang, tapi juga membawa ancaman. Karena siapapun yang melindunginya, otomatis menjadi target musuh-musuh besar Nusantara. Sejak malam kedatangannya, arah sejarah mulai berubah perlahan. Dan tanpa disadari siapapun, Buton akan menjadi pusat dari permainan politik paling berbahaya di zamannya. Malam itu, langit di atas lautan Nusantara terlihat seperti pertanda buruk. Awan hitam menggantung rendah, petir sesekali menyambar di kejauhan, dan ombak menghantam perahu kecil yang bergerak diam-diam menuju Buton. Di atas perahu itu, berdiri seorang pria yang dulu disegani banyak kerajaan. Kini ia hanya terlihat seperti pelarian kelelahan. Pakaiannya basah oleh hujan, wajahnya penuh debu dan luka perang. Tatapannya tajam, tapi menyimpan amarah yang belum padam. Tak ada lagi pasukan besar di belakangnya, tak ada genderang perang, tak ada penghormatan kerajaan. Yang tersisa hanyalah beberapa pengikut setia, orang-orang yang memilih tetap bersama dirinya meski tahu nyawa mereka bisa berakhir kapan saja. Tak seorang pun berbicara sepanjang perjalanan, karena semua tahu sekali mereka tertangkap di laut malam itu, semuanya selesai. Dan lebih mengerikan lagi, musuh bukan hanya datang dari luar. Mereka tidak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Beberapa kerajaan sudah jatuh ke tangan pengaruh asing. Sebagian bangsawan mulai menjual informasi demi keselamatan pribadi. Di zaman itu, kesetiaan bisa berubah secepat arah angin laut. Ketika perahu akhirnya mendekati pesisir Buton, suasana justru semakin mencekam. Api obor terlihat menyala di kejauhan. Penjaga benteng berdiri mengawasi dari atas tembok batu raksasa. Tak ada sambutan hangat. Tak ada tanda bahwa mereka diterima, karena bagi Kesultanan Buton, kedatangan pria ini bisa menjadi bencana besar. Melindunginya berarti menantang musuh-musuh kuat Nusantara. Menolaknya berarti melanggar kehormatan adat perlindungan tamu. Malam itu, keputusan yang diambil Buton akan menentukan nasib banyak kerajaan. Saat sang pelarian turun dari perahu, air hujan menetes dari wajahnya. Ia menatap benteng Buton dalam diam. Benteng yang kelak bukan hanya menjadi tempat persembunyian,
tetapi juga tempat lahirnya rencana besar yang akan mengguncang Nusantara. Hari-hari pertama di Buton tidak mudah. Ia tidak tinggal di istana megah, sebaliknya, ia hidup tersembunyi, kadang berpindah dari rumah ke rumah, kadang bermalam dekat pelabuhan, kadang menghilang berhari-hari tanpa jejak. Namun justru dalam kesunyian itulah, ia mulai bekerja. Sedikit demi sedikit, ia membangun kembali kekuatannya. Ia mulai menghubungi sekutu lama secara rahasia, mengirim pesan melalui pelaut terpercaya, mengumpulkan informasi tentang pergerakan musuh. Tak ada langkah yang dilakukan terburu-buru. Karena ia tahu, kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya berakhir. Dan selama 3 tahun pelarian itu, ia belajar satu hal penting. Kadang kemenangan terbesar tidak dimulai dari medan perang, melainkan dari kemampuan bertahan saat dunia menganggapmu sudah kalah. Hari-hari di Buton mulai berubah. Pada awalnya, keberadaan sang pelarian masih menjadi rahasia. Hanya sedikit bangsawan Buton yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun rahasia sebesar itu tidak mungkin tersembunyi selamanya. Pelabuhan selalu penuh telinga, pasar selalu penuh bisikan, dan laut selalu membawa kabar kemana-mana. Sedikit demi sedikit desas-desus mulai menyebar tentang seorang bangsawan besar yang bersembunyi di Buton, tentang seorang pemimpin perang yang sedang menunggu waktu untuk bangkit kembali. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga musuh-musuhnya. Dan sejak saat itu, perburuan dimulai. Kapal-kapal asing mulai terlihat lebih sering di sekitar perairan Buton. Beberapa datang sebagai pedagang. Beberapa mengaku utusan diplomatik, namun sebenarnya mereka sedang mencari satu orang, sang pelarian. Situasi Kesultanan Buton pun semakin sulit. Di satu sisi, adat kehormatan mengajarkan bahwa tamu harus dilindungi. Namun di sisi lain, melindungi pria itu bisa memicu perang besar. Tekanan mulai berdatangan, ancaman dikirim secara diam-diam, perjanjian perdagangan mulai diganggu. Beberapa wilayah sekutu mulai menjauh karena takut terseret konflik. Dan yang paling berbahaya, musuh mulai mencoba membeli orang-orang dalam. Emas mengalir diam-diam di malam hari. Beberapa bangsawan mulai goyah. Sebagian pejabat mulai saling curiga. Tak ada lagi yang benar-benar merasa aman. Bahkan di dalam tempat persembunyiannya sendiri, sang tokoh mulai menyadari bahwa ia sedang dikelilingi bayangan pengkhianatan. Suatu malam, seorang pengikut setianya ditemukan tewas dekat pelabuhan. Tak ada saksi, tak ada pelaku, hanya sebuah pesan pendek yang ditinggalkan di dekat tubuhnya. Buton akan ikut tenggelam jika terus melindungimu. Pesan itu membuat suasana berubah total. Ketakutan mulai menyebar ke seluruh wilayah. Rakyat mulai khawatir perang akan datang. Pedagang mulai meninggalkan pelabuhan. Dan para bangsawan mulai terpecah menjadi 2 kubu. Kubu pertama ingin tetap melindungi sang pelarian demi kehormatan. Kubu kedua ingin menyerahkannya demi keselamatan kerajaan. Di tengah kekacauan itu, sang tokoh justru bergerak semakin diam. Ia jarang terlihat di siang hari. Pertemuan dilakukan tengah malam. Pesan dikirim lewat jalur laut rahasia. Dan perlahan, tujuan sebenarnya mulai terlihat. Ternyata selama ini, ia bukan hanya bersembunyi. Ia sedang membangun jaringan. Menghubungi kerajaan-kerajaan yang juga membenci pengaruh asing. Mencari armada laut yang masih setia, dan menyusun rencana besar untuk merebut kembali kekuatan yang hilang. Namun waktu terus berjalan, musuh semakin dekat, dan tanpa disadari siapapun, pengkhianatan terbesar ternyata sudah berada sangat dekat dengannya. Tahun ketiga pelarian itu, akhirnya tiba pada titik yang paling berbahaya. Buton tidak lagi tenang. Laut di sekitar pulau mulai dipenuhi kapal asing. Pengawasan diperketat, dan setiap orang asing yang masuk pelabuhan mulai dicurigai sebagai mata-mata.
Ketegangan terasa di mana-mana. Rakyat mulai takut perang besar akan pecah kapan saja. Sementara itu, di sebuah rumah kayu tersembunyi dekat pesisir Buton, sang tokoh utama mengumpulkan orang-orang paling setia yang masih tersisa. Malam itu, hujan turun deras. Api lilin bergoyang tertiup angin laut yang masuk dari celah dinding. Tak ada suara selain hujan dan napas tegang para pejuang yang duduk melingkar. Wajah mereka terlihat lelah. 3 tahun hidup dalam persembunyian telah menguras semuanya. Sebagian kehilangan keluarga, sebagian kehilangan tanah dan kehormatan, dan sebagian mulai kehilangan harapan. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang tokoh akhirnya berdiri. Tatapannya perlahan menyapu semua orang di ruangan itu, dan dengan suara rendah ia berkata, "Kita tidak datang ke Buton untuk bersembunyi selamanya." Ruangan langsung sunyi. "Kita mundur, supaya musuh percaya kita sudah kalah." Ia melangkah mendekati meja kayu tua. Di atas meja itu, terbentang peta laut Nusantara. Tangan kasarnya menunjuk beberapa jalur pelayaran penting. Dan saat itulah, semua orang akhirnya mengerti. Selama 3 tahun ini, ia tidak hanya bertahan hidup. Ia sedang menyusun perang baru. Jaringan rahasia telah dibangun. Sekutu-sekutu lama diam-diam sudah dihubungi. Beberapa pelabuhan ternyata masih setia kepadanya. Bahkan sebagian armada laut sudah disiapkan secara tersembunyi. Semua itu dilakukan dalam diam, tanpa sorakan, tanpa bendera perang, tanpa diketahui musuh. Namun tepat ketika rencana besar itu hampir siap, sebuah kabar buruk datang. Seseorang telah membocorkan lokasi persembunyian mereka. Malam itu juga, lonceng bahaya berbunyi dari arah pelabuhan. Pasukan musuh mulai bergerak menuju pesisir Buton. Api terlihat menyala di kejauhan. Teriakan penjaga menggema menembus hujan malam. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sang tokoh sadar bahwa pelariannya telah berakhir. Orang-orang panik. Sebagian meminta segera melarikan diri lewat jalur laut rahasia. Sebagian lagi ingin bertahan dan melawan. Namun pilihan paling berat ada di tangan sang pemimpin. Jika ia kabur malam itu, ia mungkin masih bisa hidup. Tapi orang-orang yang melindunginya akan menjadi korban. Buton bisa dihancurkan. Namun jika ia keluar menghadapi musuh, kemungkinan besar semuanya akan berakhir di sana. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara hujan dan dentuman langkah pasukan dari kejauhan. Lalu perlahan, ia mengambil kerisnya. Keris yang selama 3 tahun nyaris tak pernah disentuh. Dan dengan tenang, ia berkata, "Jika malam ini adalah akhirku, maka biarkan mereka tahu, aku tidak pernah menyerah." Pintu rumah kayu itu terbuka. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Di kejauhan, api perang mulai menyala di pesisir Buton. Dan malam itu, nama sang pelarian berubah menjadi legenda. Namun pertanyaannya, sekarang, apakah semua kisah itu benar-benar terjadi? Atau sebagian hanyalah legenda yang tumbuh dari bisikan rakyat selama ratusan tahun? Karena seperti banyak cerita besar Nusantara lainnya, sejarah dan mitos di kisah ini saling bercampur. Secara sejarah, Kesultanan Buton memang dikenal sebagai salah satu wilayah paling strategis di timur Nusantara. Letaknya berada di jalur penting perdagangan laut. Siapapun yang ingin bergerak dari Sulawesi menuju Maluku, hampir pasti melewati wilayah Buton. Karena itulah Buton sering menjadi tempat singgah para pelaut, pedagang, bangsawan, bahkan pelarian politik. Beberapa catatan lama menyebut bahwa banyak tokoh penting Nusantara pernah mencari perlindungan di sana. Ketika konflik besar terjadi, benteng Buton sendiri benar-benar ada. Dan hingga hari ini, benteng itu masih berdiri megah menghadap laut. Dinding batunya menjadi saksi bagaimana wilayah kecil itu pernah berada di tengah permainan politik yang berbahaya. Namun ketika masuk ke cerita rakyat, kisahnya berubah jauh lebih misterius. Masyarakat setempat percaya bahwa selama masa pelarian itu,
Sang tokoh tidak hanya menyusun strategi perang, ia juga membangun jaringan rahasia yang tersembunyi di bawah aktivitas perdagangan laut. Konon, pesan-pesan penting dikirim melalui pelaut tertentu yang sudah disumpah untuk diam. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa beberapa lorong rahasia di sekitar benteng Buton pernah digunakan untuk menyembunyikan pertemuan penting di malam hari. Tak hanya itu, muncul pula cerita bahwa sang pelarian sering menyamar sebagai rakyat biasa. Ia disebut pernah berjalan di pasar tanpa dikenali, makan bersama nelayan, dan diam-diam mendengar sendiri ketakutan rakyat terhadap perang. Sebagian orang percaya kisah itu benar, karena menurut mereka, pemimpin besar tidak hanya mengenal istana, tetapi juga mengenal penderitaan rakyatnya. Namun ada satu legenda yang paling terkenal. Konon, sebelum meninggalkan Buton, sang tokoh pernah berkata bahwa kerajaan bisa jatuh, tetapi semangat perlawanan tidak akan pernah hilang dari Laut Nusantara. Dan anehnya, kalimat itu terus hidup dari generasi ke generasi. Meski tak ada yang tahu pasti apakah ia benar-benar mengucapkannya, itulah kenapa kisah ini sulit dipisahkan antara fakta dan legenda. Karena terkadang, masyarakat tidak hanya mengingat apa yang benar-benar terjadi, mereka juga mengingat apa yang ingin mereka percaya. Dan mungkin, disitulah kekuatan terbesar sebuah legenda lahir. Setelah malam penuh hujan dan api itu, tak ada yang benar-benar kembali sama. Buton berubah. Pulau yang dulu hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, kini mulai dipandang sebagai tempat lahirnya perlawanan rahasia. Nama sang pelarian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, bukan lagi sekadar sebagai bangsawan yang kalah perang, melainkan simbol seseorang yang mampu bertahan ketika semuanya runtuh. Cerita tentang dirinya dibawa para pelaut dari pelabuhan ke pelabuhan, dikisahkan ulang di kapal-kapal kayu yang menembus badai laut, dibisikkan di pasar malam, dan diceritakan diam-diam di antara orang-orang yang mulai membenci kekuasaan asing. Sementara itu, musuh-musuhnya justru mulai gelisah karena mereka sadar satu hal. Tokoh seperti itu jauh lebih berbahaya saat menghilang daripada saat terlihat jelas di medan perang. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi setelah meninggalkan Buton. Sebagian cerita mengatakan ia kembali membangun kekuatan di tempat lain. Sebagian percaya ia gugur dalam pertempuran rahasia di laut. Dan sebagian lagi yakin ia tetap hidup dalam bayang-bayang, mengatur perlawanan dari tempat yang tak pernah diketahui siapapun. Namun terlepas dari mana yang benar, pelarian 3 tahun itu meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada perang. Harapan bahwa kekalahan bukan selalu akhir, bahwa terkadang orang paling berbahaya adalah mereka yang sanggup menunggu. Menunggu waktu yang tepat, menunggu musuh lengah, menunggu sejarah berbalik arah. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini masih hidup hingga sekarang. Karena di balik cerita pelarian itu, ada pelajaran yang diam-diam terasa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang bertahan ketika dunia menganggap kita selesai. Benteng Buton masih berdiri hingga hari ini. Lautnya masih bergelombang seperti ratusan tahun lalu. Namun setiap angin malam yang melewati dinding batu tua itu, seolah masih membawa bisikan masa lalu. Tentang seorang pelarian yang datang dalam diam, lalu pergi sebagai legenda. Sejarah Nusantara ternyata tidak selalu ditulis di medan perang. Kadang, ia lahir dari pelarian, dari pengkhianatan, dan dari orang-orang yang memilih bertahan dalam diam. Dan mungkin masih banyak kisah seperti ini yang belum pernah benar-benar diceritakan. Kisah tentang kerajaan yang hilang, tentang tokoh yang sengaja dihapus dari sejarah, dan tentang rahasia-rahasia Nusantara yang terkubur ratusan tahun. Kalau kamu suka cerita sejarah penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini,
kita akan membuka kembali kisah-kisah gelap Nusantara yang jarang dibahas. Dan percayalah, cerita berikutnya mungkin jauh lebih mengejutkan daripada legenda pelarian di Buton ini.